Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Tantoro dengan nomor mahasiswa 51704113888, mata kuliah Desain Interface C, dosen pengampu Bapak Yuga Saharia, Eskom, Mkom. Dalam hal ini saya akan menjelaskan tentang pengantar desain interface antarmuka manusia dan komputer. Desain antarmuka interface atau desain antarmuka pengguna user interface atau rekayasa antarmuka user interface engineering adalah desain untuk komputer, peralatan, mesin, perangkat komunikasi, mobile, aplikasi perangkat lunak, dan situs web yang berfokus pada pengalaman pengguna, user experience, dan interaksi. Desain interface adalah proses pendefinisian bagaimana sistem akan berinteraksi dengan entitas eksternal. Desain interface bagaimana sistem akan berinteraksi dengan pengguna. Jenis antarmuka komputer. Yang pertama, antarmuka berbasis teks. Kedua, antarmuka berbasis grafis atau GUI, Graphical User Interface. Yang ketiga, antarmuka berbasis web. Yang keempat, antarmuka berbasis mobile. Fokus desain antarmuka. Desain antarmuka intermodular dikendalikan oleh aliran data antara modul, berkaitan erat dengan desain tingkat komponen. Desain antarmuka eksternal, antarmuka antar aplikasi, antarmuka antar perangkat lunak dan produsen, dan atau konsumen informasi non-manusia. Langkah-langkah perancangan antarmuka. 1. Menggunakan informasi yang dikembangkan selama analisis antarmuka pengguna, definisikan objek-objek dan tindakan-tindakan. 2. Definisikan event atau tindakan-tindakan pengguna yang akan menyebabkan keadaan state antarmuka pengguna berubah dengan melakukan pemodelan perilaku. 3. Perlihatkan masing-masing keadaan state antarmuka pengguna seperti yang akan dilihat pengguna. 4. Perkiraan bagaimana para pengguna akan menafsirkan keadaan state sistem dari informasi-informasi yang disediakan melalui antarmuka pengguna. Fokus desain antarmuka. Desain antarmuka manusia komputer. Komunikasi antara manusia dan mesin. Manusia sebagai pengguna memiliki berbagai karakter yang lebih sulit dipelajari. Analisis antarmuka. Analisis antarmuka berfokus pada profil para pengguna yang akan berinteraksi dengan sistem atau perangkat lunak. Untuk masing-masing kategori pengguna, kebutuhan-kebutuhan dipahami lebih dalam untuk dapat memahami perspektif sistem untuk masing-masing pengguna. Perancangan antarmuka pengguna harus dapat mengatasi permasalahan. Yang pertama, orang-orang yang akan berinteraksi dengan sistem melalui antarmuka pengguna yang dimiliki. 2. Pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan oleh para pengguna akhir. 3. Isi yang harus dipresentasikan sebagai bagian dari suatu antarmuka pengguna. 4. Lingkungan tempat pekerjaan-pekerjaan yang akan dikerjakan. Berikutnya, analisa dan perancangan antarmuka. Perancangan antarmuka. Sasaran dari perancangan antarmuka pada dasarnya adalah untuk mendefinisikan sejumlah objek antarmuka pengguna dan aksi-aksi tindakan yang memungkinkan pengguna untuk melakukan semua pekerjaan yang telah didefinisikan. Konstruksi antarmuka. Konstruksi antarmuka biasanya dimulai dengan pembuatan prototipe yang memungkinkan skenario-skenario penggunaan untuk dievaluasi. Validasi antarmuka. Validasi berfokus pada
Kemampuan antarmuka pengguna untuk mengimplementasikan setiap pekerjaan pengguna secara benar. 2. Tingkat kemudahan pengguna antarmuka pengguna. 3. Penerimaan pengguna pada suatu antarmuka sebagai alat yang bermanfaat dalam pekerjaan-pekerjaan mereka. User Interface Problem. Terlalu banyak menggunakan istilah komputer, desain yang tidak jelas, tidak mampu membedakan antara tindakan pilihan, apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Pendekatan pemecahan masalah yang tidak konsisten, ketidakkonsistenan desain. Tujuan dari desain antarmuka pengguna adalah untuk membuat interaksi pengguna sesederhana dan seefisien mungkin dalam hal mencapai tujuan pengguna atau apa yang sering disebut dengan user-centered design. Berikutnya adalah pentingnya UI bagi sebuah produk. 1. Memudahkan interaksi pengguna dengan produk. Pada dasarnya, desain UI merupakan elemen visual sistem produk. Hal itu termasuk desain layar, tombol, ikon, gambar, teks, dan semua elemen visual lainnya. Berperan sebagai jembatan produk dengan pengguna. UI pada sebuah produk, baik aplikasi maupun website, menjadi sangat penting karena dengan UI penggunaan bisa berinteraksi dengan produk tersebut. Tampilan UI yang baik pastinya akan memudahkan interaksi pengguna dengan produk. Jika interaksi pengguna berjalan baik, kebutuhan dan tujuan pengguna menggunakan produk dapat terpenuhi. 2. Meningkatkan penjualan dan pertumbuhan bisnis. Tujuan utama setiap bisnis tentu meningkatkan penjualan dan pertumbuhan bisnis. Salah satu cara meningkatkan pertumbuhan tersebut adalah dengan mengembangkan UI atau UX. Desain UI dapat meningkatkan pengalaman dan kepuasan pengguna hingga pada akhirnya bisa meningkatkan jumlah pengguna. Karena UI berfokus pada kepuasan dan kesenangan pengguna, maka UI berperan penting dalam kesuksesan bisnis Anda. UI yang baik juga akan membangun reputasi produk lebih baik. Itulah mengapa UI menjadi sangat penting pada setiap produk untuk menyukseskan bisnis. 3. Meningkatkan kualitas branding. Selain penting untuk interaksi dan pertumbuhan bisnis, tampilan UI juga bisa menjadi ciri khas sebuah produk. Sederhananya, kita bisa menyebutnya sebagai branding. Misalnya website, produk fashion, kuliner, dan teknologi. Contoh lainnya yaitu tampilan sistem operasi iOS dan Android. Elemen tampilan UI yang sesuai dengan konsep produk tentu akan lebih mudah dikenal pengguna. Desain UI seharusnya lebih dari sekedar visual yang cantik dan enak dipandang. Desain UI secara langsung akan mencerminkan nilai dan kualitas produk. Persaingan dagang yang semakin ketat membuat setiap perusahaan harus berlomba-lomba menciptakan tampilan yang menarik dan menyenangkan ketika digunakan. Berikutnya adalah karakteristik user interface yang baik beserta contohnya. 1. Jelas dan ringkas. Pengunjung juga akan menghabiskan waktu hanya untuk membaca deskripsi dalam website Anda. Sebisa mungkin buatlah penjelasan yang ringkas dan tidak terlalu panjang. Contoh dari tampilan pertama sudah dibuat secara ringkas, padat, dan jelas dalam menampilkan produk-produknya. Berikutnya contoh kedua. Pada tampilan kedua, Anda melihat tampilan yang berantakan dan jenis yang berbeda. Hal itu akan membuat pengguna bingung memilih produk dan tidak enak untuk dilihat secara lama. Desain responsif. Desain website yang responsif membuat pengunjung dapat mengakses website Anda di berbagai perangkat seperti PC,
desktop, dan mobile dengan baik. Sederhananya, jika pengunjung website membuka website Anda di layar ponselnya, tampilan user Anda akan menyesuaikan resolusi ponsel Anda. Desain yang tidak responsif ini akan menyusahkan pengunjung untuk melihat isi website Anda. Terlebih website Anda merupakan website toko online. Bisa-bisa pengunjung akan langsung meninggalkan website Anda. 3. Informasi terstruktur. UI tidak terstruktur dan UI terstruktur. Dalam UI tidak terstruktur terlihat tata cara dan peletakkan gambar maupun tulisan tidak secara runtut, malah terbilang kurang rapi, sehingga terlihat tidak enak untuk dipandang maupun dilihat. Sedangkan untuk UI yang gambar terstruktur terlihat sudah sangat rapi dan bagi para pengunjung akan terlihat nyaman dan mungkin akan lebih tertarik pada gambar kedua. Bisa dilihat bahwa desain gambar pertama menampilkan informasi yang tidak terstruktur dan tumpang tindih. Hal itu dapat membuat pengguna kesulitan dalam menangkap informasi. Buat tampilan UI dengan informasi yang terstruktur bisa dilakukan dengan memilih jenis dan warna font yang senada. Untuk beberapa informasi yang ditonjolkan, Anda bisa menambah ukuran font agar tidak tumpang tindih. Anda sebaiknya tidak memasukkan banyak elemen yang tidak terlalu penting sehingga membuat tampilan berantakan. Konsistensi pada desain interface akan memudahkan pengguna memahami tampilan website Anda. Pengguna bisa mempelajari fungsi-fungsi tombol, icon, maupun teks yang ada pada website Anda. Contoh desain konsisten. Gambar tersebut memiliki konsistensi desain berupa layer, warna, dan font yang digunakan. Desain setiap halaman yang tidak terlalu berbeda akan memudahkan pengguna dalam mencerna informasi yang disampaikan. 5. Kontras warna yang baik. Warna merupakan komponen yang sangat penting dalam desain user interface. Pemilihan warna dalam desain user interface sangatlah penting. Website dengan warna yang hampir mirip tentu akan membuat pengguna sulit menangkap informasi yang ingin disampaikan. Misalnya, Anda memilih warna putih sebagai background, pastikan Anda menggunakan font color yang kontras dengan putih. Jika tidak, informasi pada tampilan Anda sulit dibaca oleh pengguna. Contoh gambar sebaliknya, gunakanlah kombinasi warna yang sesuai seperti gambar di samping agar terlihat jelas informasi yang ingin disampaikan. Contoh warna putih dengan biru. 6. Intuitif. Tampilan desain UI dikatakan baik jika desain tersebut intuitif. Maksudnya, ketika mereka menggunakan produk digital Anda, mereka tidak perlu berpikir tentang apa yang mereka lakukan. Itulah mengapa seorang desainer harus memikirkan bagaimana pengguna berinteraksi dengan produk Anda dan meminimalkan waktu yang dibutuhkan untuk menggunakan produk. Dengan begitu, pengguna bisa menggunakan produk Anda tanpa perlu bertanya tentang cara penggunaannya. Kesimpulan, user interface sangat penting bagi produk digital Anda, baik aplikasi, website, maupun blog. Anda perlu memperhatikan tampilan UI produk untuk menyukseskan tujuan produk Anda. Jika Anda memiliki website, Anda perlu memperhatikan tampilan website Anda. Terlebih, Anda memiliki website toko online. Tampilan UI yang baik digadang-gadang sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan penjualan dan pertumbuhan bisnis Anda. Selain itu, tampilan UI yang baik bisa menjadi branding toko online Anda.
Dengan mempertimbangkan karakteristik user interface yang baik, website menarik, impian Anda akan terwujud.